Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bincang-bincang hangat bertemu kembali kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Kali ini kita akan membahas seputar perang yang kembali memanas di Gaza antara Hamas dan Yahudi Israel. Untuk itu bersama kami telah hadir beliau Profesor Fahmi Amhar. Untuk itu langsung saja bahwasanya beliau adalah salah seorang pengamat masalah internasional. Beliau telah mengunjungi 43 negara di 5 benua. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin Prof terkait yang masih memanas antara peperangan Hamas dan Yahudi Israel atas pendudukan Yahudi Israel di Palestina. Bagaimana tanggapan Prof? Ya, itu kezaliman ya. Kezaliman yang sudah bertumpuk-tumpuk selama 75 tahun, dan saya kira Hamas mendapatkan kesempatan, mendapatkan momentum untuk melakukan serangan balasan ya, balasan. Meskipun kita tahu bahwa Hamas bukan tandingan Israel, tetapi itu adalah ungkapan yang saya sesalkan adalah tidak ada pembelaan dari negeri-negeri muslim ya. Hamas dibiarkan ya melawan sendirian Israel, seolah-olah Palestina itu adalah urusan Hamas ya. Padahal dulu Palestina adalah urusan kaum muslimin. Kemudian direduksi Palestina adalah urusan Palestina. Sekarang bahkan di Palestina adalah urusan Hamas. Apa yang menyebabkan terjadinya diamnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin bahkan yang sekitarnya itu, Prof? Ada dua. Yang pertama adalah sekularisme ya, memisahkan persoalan agama dari kehidupan ya, seolah-olah kalau bicara Gaza, bicara Palestina tidak boleh bawa-bawa agama ya, itu identitas ya. Yang kedua adalah nasionalisme ya, bahwa itu adalah urusan mereka ya, kita urusan kita ya, sehingga orang Mesir merasa bukan kewajiban mereka mengurusi Palestina. Demikian juga orang Yordan, orang Suriah, orang Saudi, semuanya ya, semua negeri muslim itu merasa bahwa ini bukan urusan mereka, ini urusan Palestina, bahkan wabil khusus urusan Gaza. Sejarah singkatnya mungkin Prof, dari pendudukan Yahudi Israel di tanah Palestina, yang mana tanah Palestina itu dulunya kan dikuasai oleh kaum muslimin, oleh penaklukan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi itu ya, itu mereka mengklaim itu tanah kami sebelum Umar bin Khattab ya. Ya. Ada di kitab suci mereka ya, di Alkitab mereka. Bahkan mereka bilang di Quran juga ada, itu ada Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, masuklah ke negeri yang disucikan itu. Ada itu ya. Tapi itu baru separuh kebenaran ya. Kebenaran yang lain adalah yang ditutupi oleh mereka, bahwa janji Allah kepada Bani Israel itu sudah terpenuhi di zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Hanya saja setelah Nabi Sulaiman wafat, orang-orang Bani Israel itu kembali mungkar ya, kembali mendustakan nabi-nabi mereka, bahkan membunuh nabi-nabi mereka. Maka kemudian Allah mendatangkan kekuasaan lain di atas Bani Israel ya. Datanglah Nebukadnezar, datanglah Romawi ya. Dan terakhir mereka sejak abad pertama Masehi ya, itu mereka dipaksa oleh Romawi untuk dicerai-beraikan ya. Mereka dibawa keluar dari Palestina, ada yang taruh di Rusia, taruh di Jerman, ada yang taruh di Ethiopia, bahkan sebagian itu sampai ke dekat Madinah. Jadi mereka sudah hampir 2000 tahun mereka meninggalkan sana, dan itu sudah nggak tahu lagi zaman. Dan itu ketika Umar bin Khattab sampai di sana, itu sudah nggak ada Yahudi ya. Yang ada adalah Nasrani ya, mereka sudah 600 tahun tinggal di sana. Dan ketika Umar datang itu, Umar membuat perjanjian Umayyah ya. Jadi Umar berjanji kepada Nasrani ya, bahwa mereka boleh tinggal dengan damai di sana, mereka boleh beribadah dan menjaga gereja-gereja mereka, dan mereka juga mengizinkan nanti kalau ada Yahudi datang untuk ibadah juga boleh datang, tetapi tidak boleh tinggal ya. Karena kalau dibiarkan itu nanti konflik ya. Jadi mereka tidak boleh seperti itu. Dan itu dijaga terus ya.
bahkan ketika perang salib itu Barat ya, Kristen Barat menguasai Yerusalem, menguasai Palestina sampai hampir 100 tahun ya. Itu juga Yahudi nggak diizinkan tinggal di sana. Kemudian setelah tentara salib diusir ya oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, kemudian dikuasai lagi, kemudian Bani Abbasiyah digantikan oleh Bani Utsmaniyah, berabad-abad juga ya, itu sama. Cuma kemudian terakhir ketika akhir abad 19 itu dari gerakan Zionisme internasional, dan itu baru berdiri tuh 1897 baru berdiri itu ya. Itu pemimpin mereka namanya Theodor Herzl itu datang ke Sultan Abdul Hamid yang kedua ya, pemimpin atau Khalifah Bani Utsmaniyah, menawarkan uang karena waktu itu Bani Utsmaniyah sedang krisis keuangan ya. Menawarkan uang emas ya sangat banyak dengan syarat Yahudi boleh tinggal ya, menetap di Palestina, wabil khusus di dekat Baitul Maqdis di Yerusalem. Tapi ditolak oleh Sultan Abdul Hamid ya, dia mengatakan Palestina itu bukan milikku, itu wakaf para syuhada ya, baik di zaman Umar bin Khattab maupun di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi selama negaraku ini masih ada, selama aku masih hidup, tidak pernah akan kalian diizinkan datang ke sana. Tapi kemudian Daulah Utsmaniyah itu terseret dalam Perang Dunia Pertama ya, kemudian kalah ya, sehingga kemudian seluruh Palestina itu menjadi mandat Inggris ya. Jadi dulu kan ada Liga Bangsa-Bangsa, jadi negara-negara yang kalah perang itu ditransisikan menjadi negara nasionalis ya, dan selama transisi itu 30 tahun transisinya itu menjadi daerah protektorat Inggris ya. Jadi selama dari tahun 1918 ya, akhir Perang Dunia Pertama sampai 1948 itu Palestina menjadi mandat protektorat Inggris. Nah, satu hari sebelum Inggris harus cabut dari sana, mesti kan sudah ada pemerintahan ya. Dan itu sudah ada ya. Pemerintahan Palestina itu ada. Jadi kegubernuran Palestina itu tidak hilang ya. Begitu Utsmani bubar itu ya nggak hilang, masih ada. Tapi Inggris itu mesti menyerahkan ke gubernuran Palestina itu. Tapi itu tidak ada lakukan ya. Dia malah serahkan senjata-senjata mereka, tank-tank dan sebagainya ke Yahudi yang sudah dibiarkan oleh Inggris selama 30 tahun berdatangan ke situ. Nah kemudian Yahudi ini hari H Inggris pergi, dia langsung merebut kekuasaan, dia bunuhin sekian puluh ribu orang dan dia usir sekian ratus ribu orang ya. Hampir 2 juta orang itu yang diusir itu ya. Itulah hari Nakba ya, hari berdirinya negara Israel yang diikuti dengan genocide, dan negara Israel itu negara rasis ya. Dia ada sebuah buku ditulis oleh seorang profesor Israel namanya Israel Sahak ya. Itu orang Yahudi yang tidak tipikal Yahudi itu ya. Israel Sahak itu seorang profesor biokimia di Jerusalem Hebrew University ya, di Yerusalem. Dia membuat buku judulnya itu Jewish History, Jewish Religion ya, sejarah Yahudi dan agama Yahudi. Jadi Profesor Sahak itu terkejut bahwa ternyata ajaran Yahudi itu rasis. Dia sendiri Yahudi tapi dia nggak merasa seperti itu gitu kan. Apa? Jadi Yahudi itu punya prinsip kalau ada orang lain yang non Yahudi itu celaka ya, sakit, keras apa, tidak ada kewajiban untuk menolong. Ya, nggak ada kewajiban menolong. Jadi mereka, dan itu ajaran resmi Yahudi. Dia tanya langsung ke seperti Majelis Ulama Yahudinya lah gitu ya, Majelis Ulama Israel ya, MUI. Majelis Ulama ya Rabinat ya, Yahudi itu. Dan itu pun dibenarkan seperti itu ya. Jadi orang-orang yang datang ke Israel itu mereka hampir semuanya itu punya double kewarganegaraan ya. Jadi mereka datang ke sana itu tadinya warga negara Inggris, warga negara Amerika, Kanada, Australia dan sebagainya ya, datang, dan mereka tidak kehilangan warga negara aslinya ya. Mereka tetap punya paspor paspor Amerika, tetapi mereka karena mereka Yahudi, syaratnya harus Yahudi, maka mereka otomatis warga negara Israel ya. Dan syarat Yahudi itu terutama dari ibu ya. Kalau minimal ibu ya, ayah juga boleh ya, tapi yang kuat ibu. Kalau ibu Yahudi kan tidak bisa adopsi gitu ibu ya. Nah itu sah ya. Jadi kalau ada orang Indonesia ibunya Yahudi ya, meskipun aslinya dia orang dari Amerika atau dari Belanda, itu bisa
asal dia mengajukan langsung jadi warga negara Israel, datang langsung sebagai warga negara. Nah itu nggak ada negara yang seperti itu, hanya Israel saja. Jadi misalkan antum ya simpati sama Israel terus pingin jadi warga negara Israel gitu, ya nggak bisa ya. Kalau orang kita tinggal di Amerika 10 tahun mengajukan diri jadi warga negara Amerika, mungkin ya, sangat mungkin. Apalagi kalau dia punya PhD bidang nuklir atau bidang apa yang keren-keren gitu, bisa ya. Tapi ke Israel nggak bisa, harus orang keturunan Yahudi. Nah, sejauh ini Prof, pertarungan yang dilakukan oleh Hamas untuk merebut kembali tanah Palestina itu mendapatkan dari pihak Israel sendiri mendapatkan bantuan dari Amerika. Nah, sementara kaum muslimin ini tidak bisa apapun yang dikirimkan ke sana untuk bantuan baik dari militer. Ya, nggak ada, yang resmi nggak ada, ya, nggak bisa ya. Karena selama ini kalau misalkan Hamas dapat pasokan ya, ini kan kemarin mengirim 5.000 roket. Kata bertanya-tanya roketnya dibuat di mana itu ya? Wallahu alam ya. Roket itu mungkin ya ada yang membuatkan dari luar ya. Tetapi ya diselundupkan lah. Menyelundupkannya gimana ya? Mungkin menggali pakai lubang tikus ya lewat dimasukkan dari Mesir atau dari Yordania, wallahu alam ya. Kita nggak tahu ya. Jadi karena kalau secara logis itu sangat sulit masuk ke sana itu ya. Pintu masuknya semuanya bermusuhan dengan Hamas ya. Jadi kalau kita mau ke Israel, pintu masuknya ada 3 atau 4 ya, 4. Kalau lewat darat ada 2, satu dari Yordan, satu dari Mesir. Yordania itu nanti pasti di stop sama polisi Israel. Ya, stop. Kita kalau mau ke Aqsa ya, itu lewat 7 checkpoint. Itu dari aman loh, dari Yordania. 7 checkpoint semua polisi Israel. Tidak ada polisi Palestina, nggak ada. Ya. Kemudian kalau dari Mesir itu sekarang ada perbatasan Rafah ya di Mesir itu rezim di Mesir sekarang, rezim Fatah As-Sisi itu juga sangat bersahabat dengan Israel, artinya sangat anti dengan Hamas. Jadi yang boleh lewat itu sembako, obat. Nah, jadi gimana kok bisa menyelundupkan bahan-bahan untuk roket ya, wallahu alam. Itu mungkin lewat lubang tikus atau lewat apa, wallahu alam, saya nggak tahu ya. Nah, setelah kedudukan kekuasaan di Palestina itu beralih kepada kaum muslimin dengan ditaklukkan oleh Khalifah Umar, itu menjadi tanah Kharojiyah ya Prof, ya, sampai akhir zaman ya. Nah, mungkin terakhir ini Prof, apa yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan mungkin pemimpin-pemimpin yang berkuasa dengan militernya agar bisa mengembalikan tanah Palestina itu kepada kaum muslimin kembali? Selama masih ada sekularisme dan nasionalisme ya, itu sangat sulit, hampir tidak mungkin ya. Karena bahkan ya dulu tahun 73, jadi perang Arab Israel terakhir itu tahun 73 ya, 6 Oktober 73. Itu sudah hampir menang itu ya. Jadi waktu itu Suriah dan Mesir itu bersama-sama menggempur Israel pada hari Yom Kippur. Hari Yom Kippur itu semacam hari raya Nyepi ya, di mana orang-orang Yahudi itu beribadah ya, tidak beraktivitas begitu ya. Itu mereka menggempur dengan serangan kilat ya, mereka pesawat MiG buatan Rusia ya, buatan Soviet dulu. Dalam 6 jam itu semua pembangkit listrik ya, atau gardu-gardu listriknya itu dihancurkan ya. Kemudian pemancar televisi, menara telekomunikasi dihancurkan ya. Kemudian bandara dan dermaga pelabuhan dihancurkan. Itu lumpuh itu. 6 jam itu Israel lumpuh. Di radio Mesir itu sudah berkumandang lagu-lagu kemenangan ya, lagu-lagu kemenangan. Tapi yang tidak diperhitungkan oleh Mesir terjadi. Apa itu? Kapal Indo-Amerika mendekat ya, membawa senjata nuklir dan membawa ratusan pesawat tempur ya, pesawat F-15, F-14 dan F-15. Dan Presiden Nixon mungkin waktu itu ya, Nixon apa Carter, Presiden Ford mungkin waktu itu ya, Presiden Ford mengultimatum Mesir ya, jangan sampai ada satupun kaki infanteri kamu menginjak tanah Israel ya, karena kalau terjadi kami tidak bertanggung jawab kalau Mesir rata dengan tanah. Langsung takut itu. Sadat, Presiden Mesir saat itu mengatakan, kemudian ya dia berpidato di televisi Mesir ya, kita ternyata hanya sanggup melumpuhkan Israel, tapi kita tidak sanggup dihancurkan Amerika. Itu kenyataan pahit ya. Jadi tentara-tentara kaum muslimin itu waktu itu nasionalisme belum sekuat sekarang ya. Jadi Mesir, Israel masih mau
Mesir sama Suriah masih mau menyerang Israel ya. Meskipun tujuan utamanya merebut kembali wilayah mereka yang lepas di perang tahun 67 ya. Tapi tahun 67 juga mereka bareng juga kalah juga ya. Sama karena dibantu sama Amerika atau Israel. Nah, artinya apa di sini? Ada satu pelajaran lagi. Jadi setelah kita kembali kepada Islam ya, kita buang sekulerisme, kemudian kita wujudkan persatuan Islam ya, kita buang nasionalisme tadi hanya mikirin bangsa sendiri. Satu lagi, kita perlu kesatuan yang konkret, yang kuat, yang mampu melawan Amerika ya. Tidak harus setara langsung, enggak ya. Dulu kaum muslimin di zaman Nabi atau zaman Umar juga secara kekuatan tidak langsung setara dengan Persia atau Romawi, tapi siap melawan kalau musuhnya jauh lebih besar loh. Dulu tentara Islam tuh ya di zaman Umar itu cuma 24.000, Romawinya 200.000 ya, hampir 9 kali lipat ya, atau 8 kali lipat itu menang umat Islam ya. Tetapi memang konstelasinya agak berbeda, persenjataannya zaman dulu masih hampir mirip-mirip lah persenjataannya, logistiknya hampir mirip-mirip. Nah sekarang persenjataannya jauh sekali, sana punya nuklir, kita punya nuklir juga, tapi nuklirnya tidak punya peluncur yang bisa antar benua ya. Pakistan tuh punya nuklir ya, tapi tidak punya peluncur antar benua. Iran punya peluncurnya, tapi tidak punya nuklirnya ya. Harus bergabung, dan untuk bergabung itu harus wujudnya nyata sebagai sebuah negara adidaya ya. Negara adidaya itu artinya dia kalau dia bertarung sama-sama adidaya, itu adidaya lain itu berpikir panjang lah ya. Sekuat apapun Amerika, dia tidak akan berani melawan Rusia secara langsung, karena Rusia punya nuklir juga ya. Bahkan sama Korea Utara saja Amerika nggak berani langsung ya. Amerika mencoba mematikan Korea Utara dengan embargo ekonomi, nggak berani langsung. Kalau langsung dia nggak terpikir dia kalau tiba-tiba ada bom atom meledak di New York atau di California gitu, nggak terpikir. Jadi kalau umat Islam itu punya negara yang konkret, dan itulah disebut dengan negara khilafah, daulah khilafah, baru Amerika akan berpikir panjang ya, karena mereka cinta dunia dan takut mati sebenarnya ya. Sekarang saja banyak orang-orang yang punya duit di Israel itu rame-rame lari ke luar negeri ya. Takut mereka berhadapan dengan Gaza, dengan Hamas itu takut. Tentara Islam itu yang motifnya jihad, mereka tidak takut mati, mereka siap mati ya, karena cuma ada dua pilihan ya, hidup mulia atau mati syahid. Sedangkan orang-orang kafir itu nggak punya seperti itu, nggak punya pilihan seperti itu ya. Pilihannya cuma menang atau mati konyol gitu, nggak ada mati syahid itu nggak ada ya. Sedangkan mereka mungkin kita menang tapi saya mati konyol, udah lebih baik saya nggak usah mati konyol ya. Nah itu yang terjadi. Jadi kita punya kekuatan, tapi kita punya kekuatan Allah ya. Allah mendengarkan doa, tetapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hanya akan mengubah nasib kita, Allah hanya mengubah nasib Palestina kalau kita mengubah bagian kita dulu. Apa itu ya bagian yang kita ubah? Kita buang dulu sekularisme, kita buang dulu nasionalisme, kita wujudkan ukhuwah Islam, kita terapkan syariat Islam dalam naungan khilafah Islam ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Prof. Pemirsa bincang-bincang hangat, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di bincang-bincang hangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.